Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AMS Channel. Jadi kali ini ada konten yang berbeda lagi. Kita mau ceritain perjalanan kita menuju Gunung Selamat. Tapi sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Oke, mungkin untuk cerita lebih jelasnya kita serahkan kepada mereka. Kebetulan kita udah ditemani sama teman-teman gua yang ini Doko, ini Dery, dan itu Ahmad Tri, dan di sebelah sini ada Gayeng. Oke, silakan Bang Doko mungkin mau cerita. Oke, pendakian kita berawal setelah Idul Fitri. Itu tepatnya 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Berawal setelah Idul Fitri. Berawal setelah Idul Fitri, men. Iya. Sesudah Idul Fitri. Kita berangkat berapa orang sih? Waktu itu 12. 11 dari sini. Dari sini 11. Dari sini yang bis berangkat 11 orang. Yang satu. Kemudian ada pendaki lain yang mau bareng, perempuan 1 orang. Kita berangkat pukul sore kalau nggak salah Ya karena nunggu sore. bis lama banget. Kebetulan emang pada habis mudik lebaran jadi lama bisnya. Ya karena mungkin saat libur lebaran. Waktu itu kita naik Pala Kencana tujuan Mendolo. tujuan Mendolo. Bukan Wonosobo. Oh, bukan ya? Wonosobo Terminal Mendolo. Terminal Mendolo. Iya kan. Kita turun di Bambangan. Bambangan ya, pertigaan Bambangan. Dengan Bambang. Dari sini jam sore lah ya. Sore di perjalanan kita hampir berapa men? 12 jam. 12 jam seharian lah. Macet parah di mana? Batang Purwokerto ya. Purwokerto. Oh iya Purwokerto. Kita kejebak macet di Purwokerto Yang seharusnya kita nyampe di Mendolo itu pagi hari. Tapi kenyataannya siang hari. Dan kita nyampe ke base camp itu sore. Ya kan? Sekitar jam 3. Maghrib. Iya, hampir maghrib. Dan sampai sana hujan dong. Hujan nggak? Hujan ya? Rintik. Apa baliknya itu? Baliknya rintik. Berangkat kita rintik, baliknya terus. Karena sampai sana kita malam, jadi kita melakukan pendakian di pagi hari, coy. Jadi kita tidur dulu di base camp. Malam kita pendakian. Iya Emang men. malam ya? Iya. Oh, Kita nyampe prepare Jam 2. Iya, prepare. Oh iya, kita pendaki malam. asar. Terus kita melakukan pendakian Jam kira-kira 5. Jam 4 jam 5. Jam 4 Kita mulai mendaki ke atas. Ya, Mau nggak mau kita bakal ketemu malam. Jadi kita melakukan pendakian di malam. di malam hari. Di situ kondisi badan kita emang udah capek banget. di Capek bis. banget, coy. Udah di bis, udah di Udah perjalanan. macet-macetan parah. Kaki udah bengkak, anjir. Dompet bengkak sih nggak apa-apa. Kaki bengkak, terus sampai sana hujan. Sampai kita prepare, nyiapin logistik, apa yang kurang, perlengkapan, urgensi maksi, secara prosedur Taman Nasional. Taman Nasional bukan? Bukan ya? Taman Nasional Bambangan ya? Bambangan Halimun Salak. Oh iya, langsung dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dan waktu itu harga simaksinya yaitu 10.000. 10.000 2 tahun yang lalu ya? Nggak tahu kalau sekarang. Per kakak per orang. Bansos anjir. Nah, lanjut kita mendaki pukul 5 atau jam 4. Seperti biasa, ritual di Gunung Selamat kita bakal membawa satu Pohon. satu Satu pohon. tiap orang. Satu orang satu pohon. Satu pohon. Yang ditaruh di bawah pos 1.
dan pesen nih, kalau lu bawa pohon taruh di tempatnya, jangan dibuang. Gitu coy. Karena Dijauhkanlah buat gunung. ditanam bukan buat dibawa doang. Gak ada pohon lu gak bakal bisa naik gunung. Mau gunung gundul. Hitam lu, panasan. Ya, begitu. Singkat cerita begitu ya kan. Beres naruh pohon, kita di pos 1 ya. Pos 1 kita naruh pohon di pos 1. Kita jam 5:30 lah. Kita jam 5:30. Lanjut kita mendaki. Ya ada istirahat ceria lah. Istirahat ngopi, istirahat ngerokok. Ketemu ya Bobe Cabita. Ketemu Bobe Cabita enggak lama. Oh iya yang di ini ya. Yang di pos 3 ya. Malam-malam. Kita mendaki sampai ke pos 1, lanjut ke pos 2 kan ya. Istirahat kita juga nggak terlalu lama men, sejam 2 jam. Karena waktu juga udah Iya. terlalu sore. Jadi kita lanjut lagi sampai ke pos berapa? Kita istirahat di pos 3 mau ke 4, antara pos 3 dan pos 4. Karena sebelumnya kita udah searching gitu karena pos 4 itu udah terkenal banget coy sama rantutnya gitu. Ada horor-horornya. Jadi kita maksain walaupun udah capek banget, kita maksain dari pos 3, usahain gak sampai pos 4, jadi di tengah-tengah lah antara pos 3 dan pos 4. Itu juga rebutan tempat kita sama pendaki lain. Ya kebetulan waktu itu penuh banget anjir Gunung Slamet asli. Liburan. Kebetulan ada dia sama si Tri nih, Doko sama Tri. Dia ngejar nyari tempat karena kita udah kelelahan banget nih, kita rombongan udah kelelahan banget. Jadi Doko sama Tri dia nyari tempat ke atas duluan dan sampailah di pos 3 dan pos 4 itu di tengah-tengah. Antara pos 3 dan pos 4. Langsung diriin tenda coy. Itu berebut sama yang lain. Karena kita ngebangunnya pun nggak di lahan yang gede. Kita ngebangunnya tuh pas trek ya Tri ya. Asal aja Pas di lahan banget pemerintah itu. aja. Karena penuh banget jadi lahannya seadanya gitu coy. Bayangin dong kita rombongan gitu. Coba cari lahan buat tenda kapasitas 6 guys. Kapasitas 6. Itu susah itu. Ya kalau di gunung, kalau menurut gua di gunung lu ngebangun tenda di trek masih wajar. Tapi kalau lu bangun tenda di lahan pemerintahan, kena gusur lu bro. Tapi sebenarnya gunung lahan pemerintah bukan. Lahan hamba Allah deh. Hamba Allah. Siapapun yang mendaki itu hak lu men. Cuman jagalah gunung itu. Bersihan tuh, jaga sopan santun, attitude, perut jaga nih. Perut. Iya jangan lupa berdoa juga. Doa, pengasapan ya kan? Pengasapan. Paru-paru harus dikontrol. Paru-paru harus dikontrol. Jangan lupa kalau ngedaki bawa cewek. Jadi kalau capek nggak terlalu malu. Siapa? Oh, gitu. Siapa itu? Itu kelakuan Derry itu. Jadi dia memanfaatkan cewek buat jadi alasan biar bisa istirahat terus. Memanipulasi kecapean dia. Iya. Sebenarnya dia yang capek, tapi bawa-bawa nama orang gitu. Hati-hati men, sama teman lu yang ngajak cewek saat mendaki. Cuma buat alasan. Biar nggak kelihatan capek. Iya di jalan ditanya capek nggak? Berhenti dulu tuh. Padahal dia yang capek. Lanjut gua ngebangun tenda di pos 3. Pos Di antara pos di 3 antara dan pos 3 sama pos 4. Itu udah jam berapa ya? Jam sekitar 10 ya? 10. Iya sempet kita ketemu gerimis. Di trek kita ketemu gerimis di trek. Dari pos 2 kita ketemu gerimis. Di situ ya itu dia. Tadi udah pada kalang kabut karena juga waktu udah mepet. Ingat nggak yang si Tri dengar kusuk-kusuk di balik pohon? Iya. Oh itu ya. Oh itu gimana ceritanya Tri? Oh tahu deh. Itu aja. Pas gua dengar suara kresek-kresek di balik pohon, kata si Tri, udah Mas Ahmad lewat aja, gak usah diliatin. Takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi horor gitu. kita abaikan aja. Itu horor bukan part gini ya. Kresek-kresek itu horor coy. Horor. Bukan pak-pak. Parah. Kita berhasil ngebangun itu di antara pos 3 sama pos 4. Kita gua sama Tri duluan ngebangun
rombongan lain nyiapin datang. tenda, rombongan lain datang, nyiapin makanan, kita makan malam dulu, ngobrol-ngobrol ceria ya dengan keadaan seadanya, dengan mata perut lapar, mata lelah. Karena kebetulan waktu itu gue ditunjuk sebagai leader coy. Jadi waktu itu tuh gue mutusin buat udah deh istirahat aja dulu, kata gue ngecamp aja dulu karena kondisi juga udah capek banget. Yang lain juga udah pada kelelahan, apalagi Derry. Nih, gua Dia Buat efek doang dia mana? selalu cari-cari alasan karena Wah, bawa kirim. cewek, dia selalu nanya ke cewek capek gak, sebenarnya dia yang capek. Jadi gue tunjuk ke bawah sama Tri, dia jalan duluan untuk nyari tempat ngecamp yang terdekat gitu coy. Jadi sampailah tuh dia nemu tempat, sampai berebut katanya, dan dia langsung bangun tenda gitu. Dan setelah sampai semuanya kita istirahat, terus makan, terus ngerokok sebat lah, ngobrol-ngobrol, terus kita langsung tidur. Setelah itu kita langsung summit jam 2 malam. jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Lu bayangin men, Men. istirahat nih jam 11, 12, 1, 2, 3 jam molor langsung summit. Bayangin men. Selamat. Jawa. Iya, atap Jawa Tengah ya. Atap Jawa Karena di Tengah. Selamat tuh ada posnya paling banyak gitu coy. Ada berapa pos tuh? 9, 10 sama 7. 9 sama puncak. 9 sama puncak tuh. Bayangin men, kita baru sampai pos 3 tuh jam 11 malam. Istirahat tidur cuman 3 jam. Terus kita langsung summit tuh dari pos 3 dan masih ada sisa 6 pos lagi untuk sampai ke pos 9 dan sampai puncak. Dan Pos ya. mulailah kita summit jam 2 dini hari. Itu ikut semua ya? Ikut semua. Ikut semua. Dan kondisinya ya begitu. Ya, Ngantuk-ngantuk gimana gitu. Istirahat kurang gitu coy. Kita nggak sarapan dulu ya? Sarapan dulu sih. Kita nggak sempet sarapan. Bangun Kali tidur cuma langsung minum air hangat. air hangat, kopi, tolak angin penting ya. Orang pinter kita mah. Kita bangun langsung prepare buat apa yang dibawa, terus kita bawa makanan ringan yang langsung bisa dimakan gitulah. Biar simple, langsung sampai puncak bisa istirahat di jalan, bisa makan gitu coy. Terus Hipo itu di pos berapa? Itu di Pos atas 9, pos 9. Pos Enggak, yang digotong. Oh, kita digotong tuh pas di trek. Masih di pos 1 ke pos Trek. 2. Nah, kalau ada yang digotong itu, yang Oh, hipo iya. jangan dipoto. Iya benar. Jangan dipoto itu. Reminder nih, reminder buat lo semua. Kalau lo lagi ngedaki, ada pendaki lain kena musibah atau yang biasa yang sering kita sebut hipotermia, sedang dibawa oleh tim SAR, gue saranin jangan dipoto. Kasihan buat pendaki yang kena musibah itu men, ya kan? Kalau bisa lu tolongin. Apa bisa bantulah, kalau nggak bisa ya jangan ambil tindakan yang merugikan orang lain lah gitu. Jadi juga penting banget buat kalian karena mendaki gunung itu bukan cuma untuk wisata gitu ya. Jadi pendaki itu harus benar-benar dipersiapkan. Enggak cuma peralatan aja, mental, fisik. Itu juga penting banget buat di Logistik persiapkan. juga. Sama duit, satu lagi duit. Kalau nggak ada duit nggak jalan gitu. Kecuali temen lu bang berjalan men, pinjem dulu. Yoi. Kebetulan waktu itu kita nemuin orang yang hipo gitu ya, udah ditandu sama apa sih namanya? Tim SAR. Tim SAR, udah ditandu sama tim SAR. Pas kita masih di jalur pendakian itu ada berapa? 2 orang. Ada 2 orang ya? Ada 2 orang. Ada 2 orang yang ditandu gitu coy. Kebetulan itu kena hipo katanya. Ditanya-tanya kenapa, itu kena hipotermia gitu. Jadi kayaknya itu kurang persiapan dan fisik juga kurang fit gitu ya. Jadi bisa terkena hipo gitu coy. Isi kurang fit. Dan yang paling penting yang dibilang Agus tadi, pentingnya tentuin tim sebelum berangkat seperti leader, sweeper, racer, main ML anjing. Archer. Enggak, lo tentuin leadernya, ya yang sering kita bahasa ininya yang pembawa
perlengkapan berat lah seperti tenda atau pembawa logistik Udah dan berpengalaman jauh lah. pemimpinnya yang udah mengetahui track dan situasi di gunung tersebut gitu. Karena Betul. kalau nggak ada leader, termen. Karena kalau nggak ada leader, kita nggak bisa memutusin karena paham masing-masing tuh bakal berbeda. Tapi kalau adanya leader, bakal ada satu keputusan, satu komando, kita semua ikut gitu. Jadi usahakan kalau mendaki ini kemana aja nih, kalau lu mendaki kemana aja, usahakan lu pilih leader yang benar-benar udah tahu, udah paham lah kondisi gimana anak buahnya gitu ya. Jadi bisa memutuskan yang benar-benar baik buat semuanya gitu, nggak cuma sepihak aja, nggak cuma buat dirinya sendiri, jadi buat semuanya itu bisa memutuskan gimana baiknya gitu coy. Jadi kebetulan gue dipilih sebagai leader dan si Ahmad Tri ini nih, yang di ujung sono, dia udah pernah ke Selamat gitu ya. Jadi gue tunjuk dia sebagai apa ya namanya? Root captain dia. Kapten Amerika. Kapten lah. Sebagai penunjuk jalan lah ya. Intinya seperti Get. tour guide. Gue mau minum. Damn. Lanjut kita naik summit tuh ya tadi ya, kita summit dari jam 2 kita sampai di perbatasan vegetasi itu jam berapa sih man? Antara Itu matahari udah mulai muncul ya. mulai muncul ya jam 6. Setengah 6 ya. Jadi di Selamat tuh ada kayak batas vegetasi gitu antara tumbuhan dan udah tinggal bebatuan gitu men. Itu di nggak- pos kalau nggak salah itu Pelawangan ya? Lawangan ya. Pelawangan ya? Pos 9 kan? 9. Di pos 9 nyampe ke pos 9 dia dinginnya sama kayak inilah men, freezer. Salah sikap dia. Sikap dia. Iya men. Dinginnya melebihi sikap dia gitu. Bangsat bucin mulu. Bucin Everida ya anjir. Ya, terus di situ kita udah ya dibilang selfie, drop, selfie dulu kan kita sih. selfie ya dibilang drop, tapi eksis tetap men, eksis tetap. Kita Dokumentasi drop. lah. Ya beberapa orang ada yang drop, ada yang tetap eksis. Ada satu orang lagi perempuan yang menjadi problem nih di kita nih, ya kan? Kita ketemu pendaki lain kan itu bernama Mbak Winda ya. Mbak Widya. Kita ketemu pendaki lain tuh Mbak Widya. Buat Itu sebenarnya dia nggak punya rombongan, jadi Iya. dia gabung sama rombongan kita. Ya, Tenda juga. persilahkan lah karena dia sendirian gitu ya. Dia Jadi- bilang pun baru turun dari ini ya men. Dari Perahu, apa sih? perahu. Dari perahu. Dia baru turun dari perahu langsung ikut kita ke Selamat. Semua selamat. Emang Jadi kita ketemu di base camp ya. di base Ke camp. base camp. Dia ngobrol-ngobrol terus langsung aja bareng naik ke atas gitu. kira gue itu temannya Tri Handayani. Iya, gue kira juga begitu. Gua pikir begitu. Karena kebetulan si Triandayani itu juga duluan ya dia ke pos ya? Ke pos, ke Di base camp ya? base camp. Ketemu di base camp. Iya, base camp ngobrol-ngobrol, kita naik bareng. Ya singkat cerita berjalan biasa aja saat kita mendaki di trek, saat kita nyampe ke base camp kita masih Enjoy. masih enjoy aja. Dan ada satu problem tuh saat kita di itu tadi di Pelawangan. Pelawangan. Di Pelawangan. Jadi gini coy, ceritanya kita tuh udah kondisi udah drop banget, apalagi ngelihat yang ada hipo lagi di pos Pelawangan tersebut. Jadi kondisi udah kacau banget, mental kita udah terganggu juga karena ngelihat yang seperti itu. Jadi langsung aja kita mutusin, atau gua ya sebagai leader, gua mutusin untuk udah sampai sini aja karena kondisi juga nggak memungkinkan buat dilanjut summit gitu ya, atau muncak ke puncak Selamatnya. Cuaca juga lagi. Cuaca juga, angin kencang. angin kencang, terus dinginnya melebihi sikap dia, terus mendung gitu ya. Ingat gak sih ada yang pelongan sama mantan? Enggak ada. Makanya Iya. Mantap. Buat mantan. buat mantan. Bagus. Teman. Maaf ya. Sensor men, sensor ya. Sensor, mohon maaf, sensor. Canda. Oke, setelah itu ada satu orang yang egois, itu tadi Mbak Widi tadi itu yang diceritain sama Andika. Buat Widi. Buat Mbak Widi Emang brengsek tuh. misalkan dirubah sikapnya ya. Kenapa seperti itu, mempunyai sikap seperti itu?
Kenapa men? Jadi dia tuh maksain banget buat summit gitu coy. Jadi Padahal kita kondisi summit bareng-bareng, terus di camp juga bareng-bareng, dari camp sampai summit bareng-bareng. Terus setelah gue putusin untuk tidak melanjutkan summit, dia tuh langsung gimana ya? dia ngajak kan. Oh langsung dia ngajak gue. Dia ngajak si Tri ini sama Dia mencari teman untuk Iya. memaksakan summit gitu coy. Jadi kenapa? Karena tuh dia mikirnya padahal udah sedikit lagi gitu sampai puncak. Iya. Kenapa harus turun lagi? Nah itulah tadi gunanya leader coy. Jadi kita melihat kondisi apa sih namanya rombongan gimana dan kondisi badannya seperti apa. Jadi gue mutusin untuk tidak melakukan sampai puncak karena kondisi juga udah kacau banget. Jadi si Mbak Wedi ini setelah gua kasih keputusan seperti itu dia marah coy, marah dan pundung sepertinya. Pundung karena mencari teman udah nggak ada yang mau karena rombongan udah satu keputusan sama gua, dan dia langsung memutuskan turun sendiri duluan coy sambil mewek. Iya. Iya kan? Iya. Sambil gitu anjir sedih Dia parah. langsung tirilik aja. Langsung trilik dia mutusin buat balik ke tenda. Gitu. Karena dia mengajak si Tri sama Mbak Tri Tri. Handayani. Si Tri ini cowok nih sama Mbak Tri Handayani itu naik ke puncak. Bukan Mbak Tri mengunur ya. Tapi di tengah perjalanan mungkin si Tri Handayani ngelihat ada yang hipo, dia merasa pernah mengalaminya, dia menolong, Iya. lalu tidak sampailah si Mbak Widi ke puncak karena tidak ditemani. Karena kebetulan juga kita nolongin ada satu orang yang hipo dari rombongan lain ya. Iya, ada rombongan lain. Jadi si Mbak Tri itu memberi sarung tangannya dan dan kita Dan memeluk-meluknya. dan memeluk. Jadi hipo tuh emang harus dipeluk gitu. Coy. Ya. Tapi sama cewek men ya, yang hipo cewek nih. Dipeluknya sama cewek. Gak apa-apa. Jangan sama lu. Kalau nggak ada cowok cewek lagi mah sama cowok juga. Iya, Ying. Kondisi darurat mah gimana? Iya benar. Iya nggak apa-apa dah. Gimana geng aja dah. Lah emang gitu goblok. Ya, yang gue lihat sih di pendaki. Nah ini nih Mbak Tri memberi sarung tangannya, kita menyiapkan air panas gitu coy. Jadi buat membuat tubuhnya kembali normal, suhu tubuhnya kembali normal. Tapi Oke. normal nggak? Normal nggak? Normal kan udah dipeluk. Kuluk. What kuluk? Dipeluk. Oh, dipeluk. Iya, dipeluk. Mutusin. Iya. Itu men. Ya udah akhirnya kita mentok di pos 9 Di pos Pelawangan itu. Pelawangan. Kita foto-foto dulu sebentar, ambil momennya karena sayang banget udah jauh-jauh nggak foto-foto gitu ya. Pelawangan naik dikit ya gitu. Pelawangan naik dikit lah. Udah di jalur batu 20 menit lagi itu udah naik Kira-kira puncak. ya 20 menitan lah buat sampai ke puncak coy. Kita pendaki asal mana emang? Kita ini dari Bogor ya. Bogor. Lupa ya, Der. Iya, Dari lupa. Bogor ya. Iya, dari Bogor. Kita mendaki dari Bogor. Ini kebetulan ada dari Backpacker Bogor nih, perwakilan dari Backpacker Bogor. Kita dari kadang-kadang jalan. Kadang jalan kalau ada uang. Kadang jalan kalau ada waktu. Lo mau masuk member nggak? iya. Masuk member nggak? Bawa keril 2 minimal. Ya beneran ya. Kok lu bisa lolos? Ada orang dalam nggak? Penting ini coy. Iya. Sama gue selo makin ini. Duit. Beres tuh ya. Jadi setelah Mbak Widi itu turun, kita memutuskan untuk mengejarnya coy. Kebetulan dia turun sendiri gitu. Langsung aja lari turun sendiri. Kita rombongan memutuskan untuk mengejarnya. Cuman nggak kekejar gitu coy. Dia makin ninja. Itu legenda. Ibarat motor gitu. Iya. Jadi terus. Ketemu teh di iya gua. Di mana? Iya. Teh mana teh ke ngopi. Sama orang Di ya. rombongan lain. Bener Di nih. tenda. Ketemu kita di bawah, udah bawah. Terus dia Itu lagi di pos ngopi. berapa teh? Disuguhin Ada sama 2 orang ya? Lu ngerenya. Sama orang 2 orang Pas ya? dua, pas 2 dua. orang kan? disuguhin sama Pendaki lain. pendaki lain gitu coy. Jadi dia disuguhin. Enggak di atas dah. Kita Enggak langsung di ini pisah di aja tenda, gitu. Iya. di tenda. Masih di pos Pos. ini di atas 4 kan?
empatan kalau Iya. nggak salah, 4 apa 5. Di situ. Pokoknya dia istirahat di antara pos 4 pos 5 lah. Pokoknya udah turun banget. Dan kita cuek aja gitu turun. Kayaknya dia duluan ya? Enggak, kita duluan. Kita duluan. Dia tuh diajakin, ayo Mbak duluan. Iya duluan aja sih. Tuh. Jadi kita duluan diajakin dia ngajakin dia duluan. Kata dia udah duluan aja katanya gitu. Ya udah kita lanjut aja turun sampai ke camp kita. Dan apa sih? Lanjut ya? Lanjut. Iya, kita Beres-beres. sampai ke camp. Kalau nggak salah tuh dia lebih dulu. Iya kayaknya kan udah Iya. dia udah hilang kan ya? Dia udah hilang. Kita sampai ke Enggak, Bego. Kita di camp dulu nih. Oh, Kita di iya, camp dulu. bener. Pas kita lagi Lagi mau masak. makan, Iya, lagi dia masak. dateng. Baso. Yoi. Makan baso kan? Yoi makan bakso. Sop kan ya? Sop. Baso. Ada yang bawa bakso sih tadi Handayan itu. Iya. Yoi. Iya itu tuh bener gue. Kita lagi masak, dia datang tuh. Kita masak Si- dia datang. Mbak Widi. Si goblok itu. Si Gak yang kasar aja. kita makan Kesel kalau ya. masalah dia packing carrier turun ke base camp. Karena itu saking egoisnya, coy. Iya. Jadi gimana ya? Sikap seseorang tuh ketahuan banget coy kalau kita mendaki gunung atau kita jalan jauh lah. Itu sikap seseorang ketahuan banget. Gimana egoisnya, gimana sabarnya. Jadi itu ketahuan banget coy. Jadi itu salah satu contoh yang egois coy menurut gua. Karena kenapa ya emang seperti itu. Mungkin bawaan lahirnya begitu. Kayaknya lagi PMS aja. Atau mungkin lagi PMS gitu dia cewek. Yes. Dan kebetulan dia pendaki bergamis ya. Bergamis. Iya. Bergamis tapi begitu. Nggak boleh ngomongin gamisnya. Iya. Enggak ada hubungan sih, enggak ada Iya. hubungan sama gue. Iya. Dan judge. Kita lanjut masak. Masak. Kita lupakan lah masalah itu. Kita have- udah bodo amat itu. Iya, kita have fun lagi, masak-masak, makan-makan. Karena capek juga udah summit, baru turun summit. Kita Kejar ngobrol-ngobrol. bis juga kan? Sore Iya, harus berangkat. Kita ngobrol-ngobrol, enjoy di tenda gitu, masak-masak, makan, Ngejar. ngopi. Boro-boro ngejar. Capek ya. Udah dikejar bisa Lapar. ada. Lapar cuy. Tapi pas di base camp ketemu lagi tuh sama si Widya tuh. Iya kan? Tapi dia udah ngebaikin lagi dia ya gitu. Udah males ngebaikinnya lagi gitu. Dia ngobrol lagi udah cuekin kan. Udah amat. Udah, kita ngobrol-ngobrol di tenda, terus ada orang lewat, kita tawarin ngopi, dan ada satu orang yang mampir. Yang nawarin ini ke si Ijai. Enggak tahu nah si Ijay ngerasin enggak. Terus pasti dia error. Pasti dia error sih. Enggak sih. Enggak bakal. Konteran. Gak taunya rokoknya begituan. Rokok puyeng men. Iya. Balik lagi ke pendakinya sih men kalau kayak begitu. Ya kan? Beresiko juga lah. Apalagi bukan di tempat kita ya. Bukan di tempat yang dekat dari rumah atau aman. Itu tempat beresiko. Apalagi dia kecelakaan. solo trekking. Dia solo trekking. Dari Solo. Berduaan nih. Dari Solo. Orang Ciomas. Hah? Ciomas. Solo. Katanya Solo trekking. Solo trekking Ciomas mah Anissa. Ngobrol di base camp. Coba mulu ya. Kan ngobrol-ngobrol dia tuh orang Ciomas. Kebetulan yang solo trekking itu tetangganya Anissa ya, orang Ciomas ya. Nah. Oke, beres itu kita packing. Packing, beres-beres, prepare untuk turun. Dan masih banyak ceritanya, masih panjang. Kita langsung turun sampai base camp. Kira-kira apa ya? Dan kita ketimpa hujan lagi, coy. Ya, Di base camp. Game ada yang ke hipo lagi. ketimpa hujan lagi, terus di base camp nemu orang hipo lagi. Kita tujuan turun ke base camp lebih cepat tuh karena kenapa? Karena kita ngejar bis, coy. Dan Apa? Pemberangkatan bis. ngejar waktu pemberangkatan bis gitu maksudnya. Dan akhirnya kita nyater mobil gitu. Mini Di Bobot Sari udah nggak bisa. Kira kita larinya ke terminal Purwokerto. Langsung ya. Yang jaraknya itu Dari base camp berapa dulu, jam dari base camp dulu kita nyewa mobil, ya. minibus. Minibus kita paksain masuk berapa orang? 12 orang. 11. Mbak yang itu kan gak diajak. Mbak Widi bisa ya. Jadi kita Mbak Widi yang mabut yang dia nelpon ini. Dia Iya, nelpon temennya. di terminal dia nelponnya. Lu kapan baikannya?
kebaikan. Ya kan di basecamp dia sempat ngebaikin kita. Jadi kebetulan dia tuh ngebaikinnya ke cewek-ceweknya tuh. Bangsat. Ngebaikinnya ke rombongan kita yang cewek. Jadi ya cewek emang hatinya baik-baik semua gitu ya. Luluh lah. Jadi langsung aja kita rangkul lagi. Dia akhirnya bareng lagi. Jadi satu minibus itu 12 orang lagi. 13 sama iya kan? Iya benar. Iya deh. Iya dah. Iya dong. Iya. 12 orang masuk supir itu men. Mobilnya pipi anjir. Sama Keril di atas sih kebetulan ya. Keril di atas. Dan kita dari pos ini apa sih namanya? Bangbangan ya? Bambangan sampai ke terminal Dari base camp Bangbangan menuju ke Purworejo, terminal Purwokerto. Oh iya, salah lagi. kita ke terminal Purwokerto. Dan sampai di terminal Purwokerto kita ketinggalan bis men. Bisnya belum ada. Iya. Bisnya habis. Bisnya habis ya sold out. Bisa sold out. Ada bis malam itu berapa ya? 300 satu Iya. orang. 300 kan ya? Ada yang menyediakan bis cuman harganya 2 kali lipat men. 300 Bayangin. kita 11 orang. Sekali. Iya. Berarti kita 10 orang 3 juta. Pulang ke Bogor. Iya 3 juta. Itu pun nggak sampai Bogor, Iya. sampai Jakarta doang kan? Sampai apa sih namanya? Senen. Apa sih? Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Itu yang punya bis. Ini kaya itu. Bisa beli terminal di situ. Dan sampailah kita di terminal Purwokerto dan Pukul berapa ya? Jam 9-an kira-kira. 9 malam. Dan setelah dengar nggak dapat bis, kita langsung terlantar di terminal. Camp lagi guys di terminal. Camp di terminal dan banyak pendaki lain juga yang terdampar. Ternyata nggak cuma kita men, jadi banyak juga yang nggak kebagian bis juga dengan tujuan yang berbeda-beda. Memang kebetulan waktu itu pendakian lagi ramai banget, makanya kita nggak kebagian bis. Sampai akhirnya kita istirahat lagi di terminal dan memutuskan untuk pulang di esok harinya men. Jadi kita makan di terminal, tidur di terminal. Tapi reminder juga men nih, kalau lo mau mendaki di daerah luar Pulau Jawa Barat dan lo bertinggal di daerah Jabodetabek, lo harus cari info pemberangkatan atau pemberangkatan dari sana atau pemberangkatan dari tempat kita, pemberangkatan bisnya. Dan Jangan sampai dari pemberangkatan dari terminal yang ada di terdekat di gunung tersebut boy. soalnya jangan sampai lu ketinggalan di terminal, ketinggalan bis di terminal. Kagak enak men, sok angin. Nah, sebetulnya ini apa sih namanya, manajemen waktunya udah kita atur semuanya, udah manajemen waktu men. Udah kita atur semuanya pokoknya udah diatur semuanya. Ternyata semuanya melenceng karena itu tadi kondisi macet. Karena di jalan macet tuh manajemen waktu udah buyar, semua udah ambiar dan kita nggak bikin plan B. Sayangnya kita nggak bikin plan B, makanya kita amburadul jadinya. Jadi kenapa kita bisa seperti itu, karena manajemen waktunya ngaco gitu, jadi melenceng beberapa jam atau beberapa hari, jadinya seperti itu. Jadi setelah di terminal Purwokerto itu kita lanjut balik ya, dapat bis juga akhirnya di pagi hari. Itu pun sambil ngantri gitu, tiketnya sambil ngantri. Kita mengerahkan beberapa orang untuk beli tiketnya. Sampai ke beberapa agen. Ya, sampai ke beberapa agen mencar nyari bis. Kita kan itu ada beberapa agen, kita mencar salah bagi-bagi kali. itu, bagi-bagi Agen kelompok. minyak kali nyarinya, agen gas. Agen gas. Agen. Jadi akhirnya ada yang dapat juga dengan harga berapa waktu itu? 125. 125 ya? Pokoknya sekitaran 125. 125. Iya ya. Karena itu harus balik juga, mungkin harus balik karena Soalnya masih suasana Idul Fitri, Lebaran. Ih, apa sih itu apa anjir? Suasana Lebaran juga, jadi makanya mungkin rada mahal ongkosnya. Oke, setelah di bis kita enjoy lagi, tidur lagi, istirahat lagi di bis. Boro-boro enjoy. Enggak enjoy ya? Enggak, nih hipo. Masuk angin ya. Hipo. Hipo masuk angin beda. Masuk angin, gitu. Hipo selimutan di bis. Hipo kedinginan. Itu kan selimutan di bis. Kocaknya hiponya malah di bis, men. Ini dia nih. Hiponya malah. Orang hipo di gunung, tapi Hipo mending di bis men. bagus juga sih. Iya enak. Jadi evakuasinya gampang. Tidurnya di kursi. Di gunung gak enak tuh, di tanah. Evakuasinya gampang kalau hipo di bis. Dan setelah itu kita sampai di terminal Kampung Rambutan.
Dan dari terminal rambutan kita Makan soto. Makan soto. Ingat mulu makan. Makan soto. inget mulu. Makan soto. Makan nggak lupa ya. Enggak bakal lupa. Pokoknya salam ke bapak soto yang di Kampung Rambutan. Wih. Sotonya bisa aja. Beli aja. Emang iya bego. Iya anjing dingin. Karena kita lapar aja anjir. Sotonya dingin gitu rasanya. Kita dari terminal Kampung Rambutan kita apa sih namanya? Booking Grab ya? Ya, booking Grab. Booking Grab. Akhirnya dapat bapak-bapak yang baik hati. Dia mau nganterin kita sampai rumah. Sampai rumah kan? Iya, Di Bogor. Oke. Apa? Budgetnya habis. Bisa habis. Budgetnya habis. Oh, Gue lupa lagi kok. iya gue gini kok. Oke, pokoknya kalau nggak salah pemberangkatan tuh kita dari Bogor nih, Sentul. Enggak, 120, 30-an. 130-an nih. Waktu nyari di Traveloka kan? Gua nyari di Traveloka, kita langsung ke agennya dan harganya sama 100 ke atas lah, nggak nyampe 150. Jadi ongkos pertama tuh kita dari rumah nih, dari rumah dulu. Dari rumah kita nyarter angkot. Terus sampai ke terminal. Apa sih namanya? Ke agen ya? Ke agen. Sampai ke agen bis. Kalah kencana. Kira-kira ada habis berapa ya? Angkot cepet. Ya angkot. Cepet. Jadi kira-kira cepet lah dari rumah ke agen bis, lumayan ada 5 km mungkin. Terus kita naik bis. Berapa sih harganya? 130-an deh. Kisaran 130-an. Kisaran Tahun? 130-an. Hah? Di tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Jadi angkot tuh 100.000 semuanya, satu rombongan, bukan satu orang 100.000. Oke Jadi, sih. rombongan angkot 100.000, terus bis 100 lebih, Lebih. pokoknya 100 lebih, 150 kurang, pokoknya seperti itu. Terus apa lagi? Nyampe ke Pertigaan. Kita naik angkot ya di situ. nyampe ke pertigaan Bambangan ya. Iya, naik carry lagi. Ya, Iya. Bobot Sari. Bogosari. Iya, Bogor Sari. Pokoknya ya tuh dari situ kita naik angkot, naik bis sampai ke Bobosari. Turun di Bobosari, dari Bobosari kita naik angkot lagi, angkutan umum. Habis berapa? 30.000 seorang kalau nggak salah. Iya. 30.000 seorang yang naik ke 30.000 atas seorang. base camp. Ya, itu sampai base camp. Dari Bobosari sampai base camp. Emang kebetulan di situ emang udah biasa banget bawa rombongan pendaki gitu ya coy angkotnya. Nah itu satu orang 30.000, kali aja kita berapa orang? 12 orang? Apa 10 orang ya? 11 orang? 11. 11. Sama 2 kan? Jadi 11 orang, kira-kira aja tuh 30 kali 11. Udah mungkin ongkosnya segitu, terus baliknya pokoknya gitu lah. Segitu lagi. Ya baliknya nggak jauh beda dengan Pokoknya pemberangkatan. baliknya rada beda coy. Karena kan kita dari base camp nggak ke tempat semula, Oh iya benar. langsung ke terminal. Dari Terminal base camp. Purwokerto. Purwokerto. Jadi ongkosnya juga rada beda. Dan baliknya mungkin price-nya rada beda juga karena harus balik juga harganya. Jadi beda-beda. Jadi mungkin totalnya segini nih, ada di sini. Jadi totalnya segitu. Oke. Apa lagi? Oke. Dan gua sakit men 3 hari. Akhirnya Doko jatuh sakit Yoi. setelah turun dari Selamat sampai rumah dia sakit selama 3 hari. Karena mungkin itu tadi kehujanan, kedinginan, kelaparan. Kelaparan. Capek. Enggak sih kelaparan apa ya? Bukan leadernya gua kan. Iya. Anjing. Lebih strict ini triknya. Pokoknya pesan-pesannya ya buat pendakian lo ke daerah luar Jabodetabek atau kemanapun itu, Jawa Barat. dia di luar Jawa Barat atau kemanapun itu yang menggunakan media transportasi umum harus tentukan dulu jadwalnya, biayanya agar nggak melenceng gitu. Intinya harus dipersiapkan dengan matang gitu coy. Nggak cuma duit aja, fisik, terus alat-alat pendakian, terus mental juga emang harus Ya. benar-benar siap gitu coy. Oke, mungkin pesannya jangan egois. Kalau kita kemana-mana jangan egois, jangan kayak Mbak yang tadi tuh yang gue ceritain tadi, yang kita ceritain tadi.
Banana. Bangsat. Gua bangsat. Wah bangsat. Ya jangan seperti itu, usahakan ya kalau kita berada di satu komando, terima aja dari komando yang ada gitu coy. Oke gitu, terus dari persiapan waktu harus dipersiapkan, terus logistik harus dipersiapkan, terus fisik juga harus dipersiapkan. Terus apa lagi? Equipment ya? Equipment Juga harus dipersiapkan karena Persyaratan juga ya. persyaratannya juga. ya persyaratan juga. Karena kita mendaki bukan buat wisata doang gitu ya. Kita wisata juga capek banget gitu coy. Capek, butuh fisik juga, butuh duit juga. Jadi mungkin yang paling intinya itu benar-benar semuanya harus dipersiapkan gitu coy. Oke, mungkin segitu aja cerita dari kita, dari cerita kita menuju Gunung Slamet gitu ya. Mungkin kalian punya cerita yang menarik bisa tulis di kolom komentar, nanti bakal kita bacain. Iya, cerita yang unik di Gunung Slamet juga. Selamat atau pernah ketemu kita di Gunung Slamet atau wajah-wajah mereka ini dimanapun, silahkan tulis di komen. Oke, mungkin buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat yang suka videonya silahkan klik tombol like-nya. Kalau kalian nggak suka silahkan klik tombol dislike-nya. Oke, kita semuanya pamit. Jangan lupa sholat, jangan lupa sodako. Saya gitu sarang kalian dan enjoy. See you on the next video. Bye bye.